Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Dia Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS Statistika. Jadi yang pertama ada judul penelitian, yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP Unismu Makassar. Kemudian kedua, tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada definisi topik judul penelitian. Yang pertama ada konsep media pembelajaran. Arsyad 2017, media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kemudian, Arsyad juga memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dari kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa media adalah sesuatu yang berkaitan dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian, Arsyad mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sadiman dan kawan-kawan 2003 juga mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Dalam Arsyad mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Jadi seperti televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media komunikasi apabila media tersebut membawa informasi yang bertujuan untuk instruksional atau mengandung maksud dari sebuah pendidikan. Kemudian ada definisi dari judul penelitian. Yang pertama ada audiovisual sebagai media. Media pendidikan era dikaitkan dengan pemberdayaan teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan. Dalam studi teknologi pendidikan ada perbedaan gradual antara alat video visual dan media audiovisual. Yang mana Hills dalam Abdulkad dan Darmawan mengungkapkan seperti audiovisual aids atau EVA adalah alat yang menggunakan pengindaan penglihatan dan pendengaran yang meliputi sound film, film strip, tape slide, media televisi, siaran televisi, dan rekaman video. Menurut Winkle 2009, media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset video. Kemudian Vina Sanjaya juga mengemukakan bahwa media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Media audiovisual ini memberikan banyak stimulasi kepada siswa karena sifat audiovisualnya yang dapat siswa eksplorasi, eksperimen, dan penemuan untuk mendorong siswa mengembangkan pembicaraan dan mengembangkan pikirannya. Kemudian keempat ada metode penelitian. Rancangan dari penelitian ini menggunakan metode eksperimen jenis kuasi eksperimental yang bertujuan untuk menguji pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar kelas 7 SMP pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas, yang satu eksperimen dan kelas kontrol untuk membandingkan pengaruhnya. Yang pertama ada ini data penelitian dari nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan nilai pretest dan posttest kelas kontrol. Jadi pada kelas kontrol ini merupakan kelas yang tidak menggunakan media audiovisual, dan yang eksperimen ini menggunakan media audiovisual sebagai pembelajarannya.
Kemudian ada data analisis atau hasil analisis data. Jadi di sini saya menggunakan dua aplikasi software untuk analisis ini. Yang pertama Excel dan kedua SPSS. Karena jujur saja saya masih kesulitan menggunakan SPSS. Jadi untuk mendukung hasil analisis ini saya menggunakan Excel dan SPSS. Dan yang pertama ini pretest eksperimen ini saya menggunakan Excel. Diketahui seperti ini, min ketemu 50,25, mediannya 50, standard deviationnya 14,90 sekian, minimumnya 20 dan maksimumnya 80. Kemudian ada post test eksperimennya ketemu 82,25, maksimumnya dan kemudian ada pretest control ini 46,75 untuk minnya. Untuk standard deviationnya 14, sekian, dan ini post testnya. Dan selanjutnya ini ada hasil dari analisis yang menggunakan SPSS. Saya menggunakan SPSS untuk hasilnya, yaitu pretest eksperimen dan post testnya ada 50,25 dan 82,25. Untuk pretest dan post test kontrolnya ada 46,75 dan 68,25. Kemudian standard deviationnya 14,91, 9,931, 14,625 dan 13,695. Untuk N-nya semuanya 20 dan validnya juga semuanya 20, missingnya 0. Kemudian ada uji normalitas dalam analisis datanya. Ini saya menggunakan SPSS, ada ini test of normality pretest eksperimen, post test eksperimen, dan juga test normality pretest control dan normality post test control. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan rata-rata nilai post-test kelompok eksperimen sebesar 82,25 lebih tinggi daripada rata-rata kelompok kontrol sebesar 68,25. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembelajaran menggunakan media audio visual memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran tidak menggunakan audio visual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP Unismu Makassar. Dan yang terakhir, daftar pustaka saya mengambil skripsi dari Kartika Sasi 2019 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP Unismu Makassar. Sekian dari saya presentasinya dan hasil luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.